Selamat pagi, Bapak Ibu. Salam Kristus. Shalom, saudara. Selamat berkumpul kembali dalam kasih Kristus. Kita akan memulai ibadah kita. Nggak kerasa hari ini adalah awal bulan Agustus. Sudah 8 bulan kita di tahun ini. Masih dalam masa pandemi. Kita masih diberi kekuatan, kesehatan. Itu semua dari Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menaikkan lagu Lingku Piku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Amin, saudara. Kita mulai dari awal. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya, Yesus. Ku tenang sebab kau ada, Tuhan. Ku tenang sebab kau melingkupi setiap kami, Bapa. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji syukur Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan sampai dengan hari ini Bapa. Kami bukan siapa-siapa Tuhan tanpa Engkau. Kau masih memberkati kami Tuhan, masih memberikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan pada sampai hari ini Tuhan. Kami tidak bisa berkata-kata Tuhan, cuma kami bisa meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah Raja kami, Tuhan kami, Bapa. Engkau melihat situasi negara kami Tuhan, dunia ini Tuhan. Semakin tidak menentu Tuhan. Kami hanya bisa berharap Tuhan, bersandar kepadamu Tuhan Yesus. Kami juga berkumpul Tuhan pada hari ini Tuhan, seberapapun kami yang hadir Tuhan. Urapi setiap kami Bapa. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah hati kami Bapa. Memberkati, mengurapi setiap kami Tuhan, apapun masalah kami Tuhan. Problema kami. Baik usaha Tuhan, selama PPKM ini Tuhan 1 bulan Tuhan, mungkin toko pada tutup. Tidak ada omset Tuhan, tidak ada pemasukan.
Kepada yang karyawan Tuhan, gajinya dipotong. Tuhan, Engkau yang mencukupkan untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Urapi ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Berikan kami koneksi yang lancar Tuhan. Internet yang lancar, wifi yang lancar Tuhan. Supaya kami bisa sama-sama Tuhan merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan memberikan firman-Mu. Penuhi segala kebutuhan hamba-Mu Tuhan. Pimpin dia Tuhan di jalan-Mu Tuhan. Biar kami bisa menjadi domba-domba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan lagu Ku Diberi Kuasa. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Ganti pujian kita akan bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan
kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Amen. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Beri putih hati buat Tuhan. Kita akan menjalani kawal persembahan. Kita akan mendengarkan lagu Mengenalmu. Untuk persembahan bisa di-scan, bisa ditransfer melalui BCA atau OVO. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada ku ada untuk menjadi penyembahmu.
Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Terima kasih buat persembahan saudara. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan menaikkan lagu Ya Tuhan Tiap Jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Tiap-tiap jam, tiap-tiap hari kami perlu Engkau, Tuhan. Terima kasih. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Terima kasih Bapa dalam sorga yang kami panggil lewat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan. Kami banyak memuji dan memuliakan Engkau, sebab Engkau Allah yang layak, Engkau Allah yang patut kami sembah. Saat pagi ini Tuhan, kembali lagi kami datang, kami boleh beribadah bersama Engkau.
Puji-pujian yang sudah dipanjatkan Tuhan, boleh menyenangkan hatimu. Saatnya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus bekerja saat ini, sehingga firman yang ditaburkan, setiap kami yang mendengarnya, boleh mengerti akan kehendak-Mu Bapa. Setiap firman yang ditaburkan Tuhan, boleh bertumbuh di dalam hati kami. Dan kami terus Tuhan, percaya dan setia kepada Engkau. Biarlah Bapa, hamba yang Tuhan sudah siapkan, Tuhan yang sucikan, kuduskan. Kami ada di belakang salib-Mu Tuhan. Engkau yang berkata-kata, biarlah firman-Mu menjadi berkat, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi perkataan Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga Tuhan buat setiap kami yang bersama-sama beribadah Bapa. Kiranya firman-Mu boleh turun di setiap hati kami, setiap keadaan kami, sehingga kami boleh terbuka dan mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali lagi kita mau menerima berkat firman Tuhan. Mari sama-sama kita baca di dalam Matius 13 ayat 31 sampai 32. Matius 13 ayat 31 dan 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Puji Tuhan. Biji sesawi itu bisa bertumbuh besar, saudara. Kalau mau tahu, biji sesawi itu kecil sekali, hanya seukuran milimeter. Kalau kita boleh melihat milimeter itu seberapa ya? Mungkin sebesar beras atau biji kacang hijau yang kecil, sekecil-kecilnya. Mungkin juga bisa segede wijen ya, karena kalau kita hanya melihat gambaran saja, kecilnya hanya seukuran milimeter. Kalau 1 sentimeter mungkin ada segini, dia milimeter, saudara kekasih. Jadi benar-benar cuma setitik. Tetapi dia bisa bertumbuh besar. Bertumbuh besar itu tidak gampang, saudara kekasih. Dia harus melewati penerpaan angin besar, hujan yang menggoncangnya, badai besar, ya. Biji sesawi itu bisa bertumbuh besar, tetapi harus melalui proses dengan waktu yang panjang dan lama. Bahkan juga harus dengan tanah yang subur, memerlukan matahari yang cukup. Mengapa harus memerlukan matahari yang cukup? Supaya jangan sampai dimakan hama, saudara. Menjaga dari serangan hama. Biji sesawi itu perlu proses untuk bertumbuh. Ya, tidak gampang, saudara. Dari biji yang kecil segitu sampai menjadi pohon yang besar sekali. Tadi di dalam ayat 32 sudah mengatakan, bahkan menjadi pohon
sehingga burung-burung di udara datang bersarang dan pada cabang-cabangnya. Kita bisa bayangkan, saudara. Burung bisa bersarang di cabang-cabangnya. Kalau kita menanam pohon, cabang-cabang itu kita melihat kecil, bagaimana burung-burung itu bisa bersarang di sana. Tapi kalau kita melihat dari biji sesawi ini, saking besarnya, sampai burung-burung bisa bersarang di cabang-cabangnya. Kalau bersarang di dahan itu nggak heran, saudara. Ini di cabang-cabangnya. Ya, kita juga melihat, sering kita mendengar juga tentang biji sesawi. Sebetulnya biji sesawi itu sebesar apa sih? Ya, apa yang dimaksudkan biji sesawi? Biji sesawi itu ada 3 jenis, saudara. Dia bermacam-macam. Itu juga diumpamakan kehidupan kita, keadaan kita. Kita mau, apakah ada di dalam kehidupan kita, iman kita, sebesar biji sesawi? Kalau kita pelihara iman kita akan bertumbuh menjadi besar. Kita juga tidak takut diterpa, digoyah dengan keadaan saat-saat ini yang menggoncang. Biji sesawi ini, saudara kekasih, kalau dijeburkan ke minyak, itu wanginya, harumnya sampai kemana-mana. Bukan main harumnya. Bahkan dia juga sangat-sangat bervitamin. Ya, di sini juga diumpamakan, kalau kita harum di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan setiap saudara-saudara kita bisa jadi saksinya Kristus. Kita mau melayani Tuhan, kita mau menjadi anak Tuhan yang harum, kita mau menjadi murid Kristus, sebab kita lihat, kita mau menjadi teladan Kristus yang luar biasa. Puji Tuhan. Di ayat 31 dijelaskan di sini, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu perumpamaan biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Nah, kita inilah anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan sudah menabur kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi muridnya Tuhan, dimanapun kita berada, kapanpun kita mau menjadi saksi Kristus. Kadangkala kita pikirnya, biasa-biasa saja saya mengikut Kristus. Yang penting saya diberkati. Apakah cuma sampai di situ saja, saudara kekasih? Biji sesawi diumpamakan hal kerajaan surga dan ditaburkan di ladangnya. Bagaimana dengan iman kita, saudara kekasih? Sejak kita mengenali Yesus Kristus, badai datang menggoncang, pergumulan, kesulitan, tantangan hidup. Apalagi sudah setahun lebih ya, saudara. Kita didampingi dengan pandemi COVID-19 ini. Sehingga banyak sekali orang-orang yang jatuh berluntuhan. Banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan. Saya juga ingatkan saudara, kalau kita saat-saat ini boleh merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, ya,
kesulitan yang menggoncang keadaan kita. Tidak sedikit saudara, dari saudara-saudara kita hidup dalam kebingungan, kegelisahan, serta menderita secara fisik maupun mental. Jadi kita ingat di sini, di masa pandemi ini, jika kita masih hidup, bukan berarti kita lebih disayang dari orang-orang yang sudah mati. Daripada lebih beriman daripada yang sudah mati. Atau lebih rohani daripada yang sudah mati. Tidak saudara. Justru kalau memang keadaan seperti ini, Tuhan mau kita menjadi saksi Kristus. Tuhan memberikan waktu buat saudara dan saya untuk melayaninya. Sehingga banyak orang-orang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Kita boleh melihat berapa banyak orang-orang yang masih jauh daripada Tuhan. Seringkali juga yang ada hanya mengeluh dan hanya menyalahkan Tuhan. Tuhan, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Mengapa Tuhan tidak menjawab? Mengapa Tuhan tidak mengabulkan doa-doa saya? Serta orang yang ada di sekitar kita, kita menyalahkan. Ah, gara-gara kamu begini, gara-gara kamu begitu. Yang ada hanya mengeluh, saudara kekasih. Menyalahkan Tuhan serta orang yang ada di sekitar kita. Apakah semua ini mempengaruhi keyakinan dan kerohanian saudara kepada Tuhan? Apakah ini mempengaruhi saudara? Seringkali saya juga bertanya-tanya. Banyak orang meninggalkan Tuhan, masalah, beban, kesusahan, kesulitan. Sehingga kerohanian mereka semakin merosot dan menurun. Tetapi firman Tuhan tadi sudah mengajarkan kita. Biar iman kita sebesar biji sesawi kalau kita pelihara. Kita menjaganya. Dia akan bertumbuh besar. Kita tidak takut terpaan itu datang. Apakah semua ini mempengaruhi keyakinan dan kerohanian saudara kepada Tuhan? Bahkan menjauhi, bersekutu dengan Allah. Seperti beribadah. Ada saudara yang mengatakan, ibadah kita cuma online ini, nggak apa-apa. Apakah Tuhan tidak melihat? Tuhan melihat saudara. Di mana hati kita? Di mana keberadaan kita? Banyak saudara yang mengatakan seperti itu. Bukan sedikit. Mengapa kamu tidak beribadah? Kita beribadah bukan kita melihat satu dengan yang lain. Tetapi kita boleh menerima firman Tuhan yang hidup. Firman Tuhan yang menjadi bekal buat saudara dan saya. Kalau kita tidak ada di dalam Tuhan, bagaimana iman kita bisa bertumbuh, saudara kekasih? Masalah kesulitan boleh datang. Tapi kalau iman kita bertumbuh, kita ada selalu, kita bergaul terus bersama Tuhan. Kita akan kuat, saudara. Kita melihat biji sesawi yang kecil itu, dia bisa bertumbuh besar. Memang dengan waktu yang panjang, tidak gampang, saudara. Tapi kita harus pelihara, kita harus menjaga, kita harus pupuk dengan firman Tuhan yang kita dengar. Hamba-hamba Tuhan seringkali memberitakan firman Tuhan di waktu-waktu ibadah. Ya, jemaat GPDI Marturia hanya mengikuti ibadah hari Kamis dan hari Minggu. Itu pun jangan kita tinggalkan. Karena benih firman Tuhanlah yang membuat iman kita jadi bertumbuh, saudara kekasih.
Jangan kita tinggalkan jam-jam ibadah. Jam-jam kita bersekutu bersama Tuhan. Berdoa. Kita baca di dalam Lukas. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Puji Tuhan. Yang mendengarkan dan memeliharanya. Dengan apa kita bisa memelihara Tuhan? Dengan apa kami bisa melakukan Tuhan? Hanya mendengar firman-Mu. Iman kami akan bertumbuh bersama Tuhan. Kalau kita mengurus anak-anak kita yang ada, kita ingin dia bertumbuh menjadi anak yang cepat besar dan menjadi anak yang pintar, bukan? Kita tidak mau anak kita bantep. Sampai di situ-situ aja dia tidak mengerti. Kita mau anak-anak kita bertumbuh menjadi anak yang pintar dan berakal. Sehingga dia bisa menjadi sarjana yang pintar, yang hebat. Bukan juga mendukung orang tua. Setia kepada Tuhan. Dan mengikuti pemerintah-pemerintah yang ada. Sehingga menjadi anak yang luar biasa. Itulah kerinduan kita, saudara kekasih. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi anak-anaknya yang bertumbuh. Bukan cuma di situ-situ aja, saudara kekasih. Kalau saya renungkan firman Tuhan, benar Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Saya ingin bertumbuh dan bertumbuh lebih lagi. Seringkali saya mengatakan, saya malu juga ya, umur udah segini, baru mengikuti kuliah. Tapi ada jemaat yang bilang, Tante saya bangga kok dengan Tante mengikuti kuliah. Walaupun dengan umur segini, Tuhan tidak melihat saudara. Kalau kita mau mengikuti ilmu Tuhan, Tuhan tidak mengukurnya. Baik dari anak-anak, kemarin kenapa saya share, ada anak-anak yang bisa berkata seperti itu. Dari anak kecil sampai orang tua tidak terbatas, saudara kekasih, kalau kita mau mengikuti Tuhan. Sehingga iman kita terus bertumbuh. Kita mau seperti biji sesawi yang bertumbuh menjadi besar. Sehingga kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Orang-orang boleh melihat siapa kita. Kita adalah murid Kristus. Kita adalah saksi Kristus. Jangan takut itu, saudara. Sesulit apapun, jangan sekali-kali jauh dari Tuhan. Sebab kerohanian dalam diri kita harus semakin bertumbuh. Ya, saudara kekasih. Kerohanian kita harus semakin bertumbuh, jangan semakin turun. Dalam diri kita semakin bertumbuh. Bergaul dengan Tuhan. Alias banyak berdoa kepada Tuhan. Membaca firman Tuhan. Sehingga kita lebih mengerti lagi apa maksud Tuhan. Apa maunya Tuhan. Ya, tidak dimungkinkan. Masalah saat-saat ini memang sangat mengguncang. Tadi saya sudah mengatakan. Sampai-sampai mengguncang mental kita. Jadi jatuh merosot. Karena apa? Hari-hari ini kita memerlukan nafkah. Memerlukan keuangan buat keluarga kita. Rasul Paulus mengingatkan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan bangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bisakah kita bersyukur, saudara? Dengan keadaan yang sulit, dengan keadaan yang begitu menggoncang, putus pekerjaan, sakit penyakit yang menimpa. Kalau kita terus bersyukur, kita mengikuti kehendaknya, saya percaya kita akan bertumbuh.
Kadang kesulitan ini ada perencanaan dan seizin Tuhan, saudara kekasih. Kalau seizin Tuhan, kita tidak akan tergeletak. Kita tidak akan jatuh. Allah ada bersama kita. Dan tidak membiarkan kita jatuh tergeletak, saudara kekasih. Kita harus percaya bahwa apapun situasi saat-saat ini, sekalipun kelihatan tidak baik, semua ada rencananya untuk suatu kebaikan. Untuk iman kita bertumbuh di dalamnya. Biar kita mau belajar. Belajar dan makin belajar. Sampai hari ini, saya juga belajar, saudara kekasih. Saya merenungkan firman Tuhan. Saya menikmati firman Tuhan. Saya percaya. Begitu juga buat saudara. Jangan putus-putusnya. Percaya. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, Dia akan membuat yang terbaik buat saudara dan saya. Matius 17 ayat 20. Kita baca bersama-sama. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman. Jelas saudara, sekiranya kamu mempunyai iman. Sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung. Gunung apa saudara? Gunung kesulitan. Gunung sakit penyakit. Gunung masalah. Gunung kekecewaan. Gunung-gunung yang tidak enak di hadapan kita, yang menutupi mata kita, saudara. Dapat pindah dari tempat ini ke sana. Ya, dari hati kita, dari keadaan kita dapat pindah, saudara. Firman Tuhan begitu jelas. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ada haleluya, saudara kekasih. Puji Tuhan. Firman Tuhan begitu jelas mengatakan buat kita. Disitulah kita bersyukur. Karena kita menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh. Akhirnya di masa sukar, kekristenan kita tetap teguh, beriman, berpengharapan kepada Yesus Kristus. Yaitu juru selamat saudara dan saya. Kita bisa melihat kerelaannya. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita, kesalahan kita, perbuatan kita yang seharusnya tidak Tuhan berbuat, dia melakukan. Dia rela mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Walaupun di masa yang sukar, kita tetap bertumbuh. Tetap kita bertumbuh. Mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, walaupun iman saya sebesar biji sesawi, saya akan pelihara. Saya percaya akan bertumbuh besar. Dan saya bisa menjadi saksi Kristus dimanapun saya berada. Ingat saudara, kita tetap bertumbuh. Walaupun di dalam keadaan sulit apapun. Kita bisa bertumbuh di masa sukar, saudara kekasih. Jadilah anak Tuhan yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Sambil kita sebentar mau melakukan perjamuan Tuhan, kita naikkan pujian. Ku berserah, kita mau berdoa.
Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan pegang hidupku. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Haleluya, haleluya. Kami berserah kepada Engkau Bapa. Kami percaya kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu. Engkau selalu memegang tangan kami, Tuhan. Lautan Engkau sanggup membukanya, Tuhan. Engkau tumbuhkan iman kami, percaya kami di dalam Engkau, Bapa. Biarlah Tuhan, saat ini, kalau firman-Mu yang sudah ditaburkan, Tuhan, boleh tertanam di dalam hati kami. Kami boleh bertumbuh bersama Engkau. Engkau ajar kami, Tuhan, senantiasa mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu, Bapa. Kami mau belajar, Tuhan, seperti biji sesawi, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Iman kami yang kecil, kami akan bertumbuh bersama Engkau, Tuhan. Kami tidak takut masalah beban yang ada di kehidupan kami, Tuhan. Kami akan halau semua itu karena iman kami bertumbuh, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, semua ada kebaikan di dalam Engkau. Semua karena ada seizin Engkau. Semua ada rencana-Mu. Ada kebaikan bagi kami, Bapa. Sebab dari itu, berikan kami kekuatan, Tuhan. Sehingga kami boleh menghalau semua beban, masalah yang ada di dalam kehidupan kami. Bahkan sakit penyakit kami, Tuhan, angkat semua itu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan melakukan perjamuan Tuhan. Tuhan tolong makanan dan minuman yang ada. Tuhan tolong sucikan, kuduskan. Tubuh-Mu yang terpecah-pecah, darah-Mu yang tertumpah, Tuhan. Biarlah Tuhan semua itu boleh menyucikan setiap kami, menguduskan setiap kami, ampuni setiap kami, Tuhan. Biar kami mau melakukan semua sesuai kehendak-Mu saja, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau serahkan Tuhan, semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara kekasih, sambil kita persiapkan perjamuan kita masih naikkan pujian ini.
Saat pagi hari ini, saudara kekasih, roti yang ada di tangan kanan kita mengangkat. Sebelum kita melakukannya, mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah melakukan perjamuan kudus Tuhan. Kami percaya Tuhan. Iman percaya kami akan bertumbuh lebih lagi Tuhan bersama Engkau. Kami percaya Tuhan, segala masalah kami, segala beban kami, segala penyakit kami, Tuhan sudah angkat semua itu di atas kayu salib Tuhan. Kami mau melakukan, kami mau menjadi saksi Kristus. Dimanapun kami berada, dimanapun kami dipercayai Tuhan, kami mau memberitakan Injil-Mu. Jadikan kami seorang murid yang berani Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak mempermalukan anak-anak-Mu yang dapat melakukan dan menjalani segala perintah-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah merasa sakit. Engkau tidak pernah merasa malu Tuhan. Buat orang-orang yang berdosa ini, bahkan Engkau yang melakukan semuanya. Bahkan Engkau yang menerima semuanya di atas kayu salib Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan, jadikan kami murid-Mu. Jadikan kami teladan-Mu. Kami mau terus beriman di dalam Engkau dan pengharapan kepada Engkau. Sebab kami tahu Tuhan, di dalam Engkau ada pengharapan yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan beralaskan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara kekasih. Kita sudah menjalankan perjamuan yang kudus, percaya. Setiap kita sudah disucikan, sudah dikuduskan. Tetap kita beriman di dalam Dia. Kita akan tamatkan ibadah pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian yang mengatakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya.
Tuhan, ajaib-ajaib Engkau Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Sungguh Tuhan, kami rasakan pertolongan kebaikan-Mu lebih dari kehidupan kami. Kemurahan-Mu lebih dari hidup kami Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami sudah boleh menyelesaikan ibadah, kami tahu Tuhan, Roh Kudus yang ada senantiasa di dalam kehidupan kami, yang menuntun kehidupan kami, yang selalu mengingatkan kami akan kesetiaan Tuhan. Biarlah Tuhan jadikan kami murid-murid-Mu yang setia Bapa. Tuhan Yesus, saat ini hamba mau berdoa khususnya buat seluruh sidang jemaat GPDI Marturia dimanapun mereka berada. Tuhan, saat ini Engkau yang menilik dari atas surga. Tuhan, Engkau yang tahu keberadaan kami Bapa. Kami diperhadapkan keadaan selama 1 tahun ini, pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir-akhir ini Tuhan, yang senantiasa menggoncang kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, semua ini ada maksud-Mu Tuhan. Semua ada rencana-Mu bagi kami Bapa. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi saksi-Mu. Kami tahu Tuhan, kalau ini kami boleh lalui, Engkau akan memakai kami menjadi alat-Mu. Engkau akan memakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami tidak mau melihat masalah dan persoalan yang ada di depan kami. Sebab kami tahu Engkau akan menghalau gunung-gunung itu semua Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan yang terbaik bagi Engkau Bapa. Bahkan kami boleh menerima berkat-berkat daripada Engkau. Tuhan, kami juga berdoa buat orang-orang yang percaya kepada Engkau yang ada di sekitar kita. Mereka menghadapi sakit virus corona, sakit apapun Tuhan, jamah mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau mereka dalam kekecewaan, Tuhan hibur mereka. Kalau mereka dalam keterpurukan keekonomian, Tuhan kembalikan, Tuhan pulihkan semua ini Bapa. Tuhan, kalau kami kehilangan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan bagi kami Bapa, sehingga kami boleh menerima pekerjaan-pekerjaan sesuai kehendak-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus Engkau yang menghibur kami, Engkau yang memberi kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tetap hamba juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini. Tuhan, Engkau yang tolong bangsa dan negara kami ini. Pulihkan Tuhan, jauhkan Tuhan. Hentikan virus corona ini Bapa, sehingga virus corona ini tidak lagi menular, tidak lagi menyebar. Kami akan perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dengan iman, virus ini akan terhenti Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami semua sudah menerima berkat firman-Mu. Bahkan kami sudah banyak memuji-muji Engkau. Saat ini kami akan pulang, kami akan menerima berkat daripada Engkau dari arah Bapa. Mari saudara, terimalah berkat dari arah Bapa, cinta kasih-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan dari arah Roh Kudus. Mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, hanya di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Dan kita orang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.